Selamat malam Ibu Priscila di Temanggung, Ko Hengki di Jakarta, Ko Beng juga di Jakarta. Sebentar ya, saya sambil nge-share biar nanti kita langsung tuntas. Ya, kita bersyukur untuk hari ini tanggal 23 Juli 2021 dan diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan seluruh pemberitaan sepanjang hari ini, kalau saudara perhatikan Facebook, saudara perhatikan Instagram, maka postingan-postingan yang kita lihat adalah ya foto anak-anak. Ya, tadi saya juga sempat nonton berita bagaimana Presiden Bapak Jokowi juga melakukan dialog secara virtual, kayaknya lewat aplikasi Zoom, untuk menyapa perwakilan anak-anak dari seluruh Indonesia. Dan ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk hari ini kita juga merenungkan hal yang sama, karena ada satu perubahan status yang Tuhan beri, terkhusus sejak kedatangan Yesus, di dalam rangka mengekspresikan begitu besarnya kasih Bapa buat saudara dan saya. Maka ada sebuah perubahan, bukan perubahan status, tapi perubahan karena kalau di zaman perjanjian lama, kalau saudara lihat di kitab perjanjian lama, selalu panggilan kepada orang-orang pilihan atau kepada umat pilihan itu adalah hamba. Saudara baca kitab Yesaya, Tuhan akan berkata begini, kepada Yakub engkau hambaku, kepada Israel umat yang kukasihi. Tapi sejak kedatangan Yesus, ada sebuah perubahan panggilan atau perubahan keadaan yang begitu luar biasa. Tuhan tidak hanya sekedar memanggil kita menjadi hamba, bukan sekedar memanggil saudara menjadi umat, tapi Tuhan memberikan sebuah penggambaran yang baru, bagaimana hubungan antara saudara dengan Tuhan itu adalah gambaran anak dengan Bapa. Dan dimulai kalau kita lihat dari pernyataan firman Tuhan di kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari penjelasan firman Tuhan ini, dan sekarang kita bisa melihat itu sebabnya kenapa kita bersedia, kenapa kita punya keberanian memanggil Dia Aba ya Bapa. Karena roh anaknya, roh Yesus Kristus yang juga adalah roh Bapa sendiri, itu dianugerahkan kepada saudara dan saya, sehingga kita punya keberanian untuk memanggil Dia Aba ya Bapa. Nah saudara, kita patut mengucap syukur bahwa kasih karunia Tuhan
bagi saudara dan saya begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Bapa buat saudara dan saya, wow, begitu ajaib dan luar biasa. Kenapa? Ketika saudara ditetapkan dan dinobatkan menjadi anak, dan ada banyak penggambaran bagaimana kasih Bapa itu kepada anak begitu powerful, begitu luar biasa, begitu ajaib, dan kadang-kadang gak bisa kita pahami. Jadi berkali-kali saya katakan, bagi saudara dan saya yang sudah memiliki Kristus, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang begitu luar biasa berkorban, dengan karya salib yang begitu luar biasa. Berkali-kali saya katakan, tidak ada alasan buat saudara dan saya menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi khawatir, dan tidak mempunyai keyakinan akan segala sesuatu di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat bagaimana Allah mengangkat status saudara dan saya sebagai anak, adalah sebuah promosi yang luar biasa, adalah sebuah pengangkatan yang luar biasa, adalah sebuah penempatan dan penobatan yang begitu luar biasa. Saudara dan saya dinobatkan oleh Bapa sebagai anak. Dan kalau kita lihat, kenapa kita begitu patut bersyukur kepada Tuhan? Saudara ingat pada waktu Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, dan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ada suara yang berseru, ada suara yang mendeklarasikan dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dan saudara dan saya hari-hari ini, setelah kita percaya kepada pemberitaan firman, setelah kita percaya kepada kebenaran, setelah kita menerima Yesus Kristus dan Roh-Nya memeteraikan saudara menjadi milik kepunyaan Allah, maka saya katakan hal yang sama juga berlaku bagi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah anak yang dikasihi, dan kepada saudara dan saya Bapa berkenan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kudus, bukan karena perbuatan kita yang layak, tapi kenapa kita mendapat anugerah, mendapat perkenanan, mendapat promosi, dan diteguhkan, dinobatkan menjadi anak, semata-mata karena roh anaknya tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi perkenanan Tuhan ada pada kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita upayakan, bukan karena apa yang kita kerjakan. Kita beroleh penobatan, kita diangkat, dipromosikan menjadi anak, semata-mata karena kita percaya kepada Yesus dan roh anaknya tinggal di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, gak ada yang perlu kita takutkan, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebab Bapa begitu mengasihi saudara dan saya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ada satu perumpamaan yang begitu fenomenal, yang saudara dan saya pasti sudah dengar berkali-kali. Perumpamaan tentang anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya. Saudara, anak bungsu ini meminta bagian atau meminta warisan, dan berkata kepada ayahnya supaya ayahnya itu memberi bagian yang sepatutnya menjadi haknya sebagai anak, yang menjadi bagiannya atau warisannya sebagai anak. Walau saya tahu, kita saudara-saudara pasti mengerti. Anda bisa bayangkan, bapaknya masih hidup, dia minta bagian warisan, artinya sebenarnya dia belum waktunya untuk menerima itu, yang pertama. Atau yang kedua, tanpa dia sadari dia sedang berkata bahwa dia menginginkan kematian bapaknya, atau menganggap bapaknya sudah nggak ada, atau dia menganggap bapaknya sudah mati sehingga dia berhak untuk memperoleh warisan atau bagian yang menjadi haknya sebagai anak. Paling tidak, ini menjadi sebuah perbuatan yang sangat menyakitkan dari seorang anak yang menginginkan kematian bapaknya padahal bapaknya masih hidup. Artinya ketika dia minta warisan, dia menganggap bapaknya sudah nggak ada. Ketika dia minta bagian kepada bapaknya, dia sama saja berkata bahwa dia sudah menganggap bapaknya itu mati atau tidak ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana sakitnya apa yang dirasakan oleh bapaknya ketika anak ini meminta bagian yang seharusnya dia terima ketika bapaknya sudah meninggal. Tapi ya sudah. Satu, yang pertama, Bapa menunjukkan kasihnya. Dia berikan apa yang diminta oleh anaknya. Dan kemudian anaknya itu pergi meninggalkan rumah bapaknya, hidup dalam foya-foya, hidup dalam kemabukan, hidup dalam perjudian, hidup pesta pora dengan pelacur-pelacur di tempat di mana dia menginginkan sesuatu yang selama ini mungkin menjadi kerinduannya, atau menjadi cita-citanya, atau menjadi angan-angannya, atau menjadi impiannya. Dan kemudian semuanya habis. Semua yang dia minta, yang dia dapatkan dari bapaknya, habis, tidak bersisa. Dalam posisi, dalam keadaan sebagai seorang yang sudah bangkrut dan terpuruk, akhirnya dia mendatangi atau bekerja di salah satu peternakan babi. Dan ketika dia lapar, dia minta kepada bosnya, atau mungkin dia minta kepada pengawasnya, atau mungkin dia minta kepada orang yang mengawasi peternakan itu supaya diizinkan, diperbolehkan makan dari makanan yang dimakan oleh babi. Saudara bisa bayangkan. Tapi tidak boleh. Dia minta, kalau boleh dia makan, dia kelaparan, dia minta bagian, kalau boleh dia makan makanan dari apa yang dimakan oleh babi. Tidak boleh. Habis semuanya. Dan dalam kesadaran dia bilang begini, di rumah bapakku ada banyak makanan. Aku akan bangkit. Aku akan kembali kepada Bapa dan berkata,
Aku sudah berdosa kepada sorga, aku sudah berdosa kepada Bapa. Oleh karena itu permintaan saya, jadikanlah aku menjadi salah satu dari karyawan Bapa untuk bekerja dan mendapatkan upah untuk makan dan hidup yang layak. Saudara, setelah melalui berbagai macam, saya tahu dia gak mudah untuk kembali ke rumah bapaknya setelah melakukan kesalahan yang begitu fatal, kesalahan yang begitu mengerikan. Setelah dia melakukan sebuah kesalahan itu dan menghabiskan tanpa tersisa apa yang dia terima dari bapaknya, yang seharusnya belum menjadi bagiannya atau belum waktunya untuk dia dapatkan. Setelah dia bangkrut dan hidup di dalam kemiskinan, dia kembali ke rumah bapaknya. Saya tahu dia bergumul untuk kembali. Kenapa? Dia ada rasa bersalah. Tapi dia paksakan dirinya untuk berangkat. Nah saudara, dari jauh, tolong renungkan baik-baik. Dari jauh, ketika bapaknya itu melihat sepertinya yang sedang berjalan itu adalah anaknya, mirip, bapak pasti mengenal. Begitu dia lihat dari jauh sepertinya, dan semakin mendekat dia pastikan itu adalah anaknya. Perhatikan baik-baik. Bapak itu tidak menunggu. Bapak itu tidak diam. Dia tidak diam di tempat, tetapi yang dia lakukan, dia berlari untuk mendapatkan anak bungsu yang sudah berlaku jahat, yang sudah berbuat dosa, yang sudah menginginkan kematian bapaknya, yang sudah menginginkan sesuatu yang sebenarnya belum waktunya. Dia minta bagian dengan harapan bahwa apa yang dia lakukan itu sama saja menganggap bapaknya sudah mati. Dalam kondisi seperti itu, perhatikan bagaimana bapaknya memberi respon kepada anak tersebut. Bapak itu berlari. Dia berlari dan mengejar. Perhatikan. Yang kedua, dia peluk anaknya. Anda bisa bayangkan, anak itu pasti begitu bau. Wong dia sendiri gak merasa layak untuk dijadikan anak. Dia cukup menjadi salah satu karyawan bapaknya aja, dia sudah bangga. Tapi perhatikan baik-baik. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi berdosa, dalam kondisi melakukan kejahatan, apa yang dilakukan oleh bapak itu kepada anaknya? Dia peluk anaknya. Wow. Dan kemudian dia bawa, dan dia berseru kepada semua karyawannya. Dan anak ini akhirnya dimandikan. Anak ini kemudian dirapihkan. Saudara tahu, dikenakan jubah, dikenakan kasut, dikenakan cincin. Dan bapaknya berkata, siapkan pesta, karena anakku yang mati sudah hidup kembali, dan anakku yang hilang sudah kutemukan kembali. Saudara, saya mau saat ini Anda merenungkan. Mari kita renungkan kembali, supaya saudara dan saya tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami ketakutan, tidak kehilangan identitas, dan saudara nggak didakwa oleh iblis mengenai keberadaanmu, mengenai statusmu. Yang pertama, sadari bagaimana Bapa begitu mengasihi saudara dan saya, seperti Bapa mengasihi anak bungsu yang kotor, bau, jahat, penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, kehilangan identitas, dan sudah hidup di dalam berbagai macam kenajisan. Tapi Bapaknya mengasihi, Bapaknya menerima. Saya mau katakan sekali lagi, apa karena anaknya hebat? Enggak. Apa karena anak itu melakukan sesuatu? Enggak. Apa karena dia berbuat sesuatu kepada? Enggak. Bagaimana anak itu beroleh kebaikan? Dimulai dari Bapa. Bukan karena anak itu berbuat sesuatu, tapi karena kasih Bapa itulah yang mendorong, yang memberi kekuatan, yang membuat ekspresi, yang memperlihatkan bagaimana Bapa mengasihi anak itu. Sama. Sekarang sadari,
bukan karena hebatmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena apa yang kau lakukan, bukan karena apa yang kau berikan, yang kau persembahkan, yang kau kerjakan buat Tuhan, sehingga kasih Tuhan, penerimaan Tuhan berlaku atasmu. Karena begitu besar kasih Bapa buat saudara dan saya. Yang pertama, saat ini sadari identitas saudara dan saya adalah orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi. Yang kedua, saudara dan saya adalah orang yang diampuni. Lihat bagaimana Bapak itu tidak mengingat, tidak mengungkit, tidak bertanya, dan tidak mengkonfrontasi bagaimana dosa anak ini. Tidak. Dia terima, dia ampuni. Begitu dia tahu yang kembali itu, yang pulang itu adalah anaknya, dia jauh-jauh berlari. Kenapa? Karena pengampunan sudah tersedia di dalam diri Bapa buat anak tersebut. Maka berkali-kali saya katakan, saudara dan saya sudah diampuni lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Lewat pengorbanan tubuh dan darahnya, dia sudah menebus saudara dari semua tuntutan hukum Taurat, dari semua tuntutan dosa, dari semua tuntutan dosa dan segala peraturannya yang tidak mungkin kita bisa kerjakan, yang seharusnya membawa kita hidup di dalam kutuk dan di bawah tuntutan hukum Taurat. Tapi kita, saudara dan saya, sudah diampuni oleh Bapa. Maka jangan mau diintimidasi oleh iblis dan berkata engkau tidak layak, engkau layak. Jangan mau diintimidasi oleh iblis, engkau tidak berkenan. Saya katakan engkau berkenan. Apa yang membuat anak itu berkenan kepada bapaknya? Dia harum? Tidak. Dia punya sesuatu? Tidak ada, habis. Apa yang membuat anak itu berkenan kepada Bapa? Dan perkenanan Bapa ada bagi anak yang kina tersebut. Karena kasih, karena pengampunan. Ayo lepaskan dirimu. Mulai hari ini naikkan, sadari statusmu adalah orang yang diampuni, orang yang dikasihi. Yang ketiga, saudara diterima oleh Bapa apa adanya. Diterima apa adanya. Saudara tahu begitu anak itu kembali dan dari jauh, bapaknya yang berlari mengejar anak itu dan menemukan kembali anak itu. Bapa menerima anak itu apa adanya. Dia peluk anak itu. Dia peluk anaknya. Kenapa? Karena Bapa menerima dia sebagai anak, sebagai milik kepunyaannya sendiri. Sama. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Taruh itu sebagai identitasmu. Dan yang keempat, apa yang Bapa berikan kepada anak itu? Setelah dia diampuni, setelah dia dikasihi, setelah dia diterima apa adanya. Yang keempat, saudara dan saya sudah dipulihkan. Apa yang Bapa lakukan kepada anak itu? Setelah dia dibereskan, dirapikan, dikenakan jubah, dikenakan cincin, diadakan pesta. Saudara, Bapa sudah memulihkan saudara dan saya. Bapa sudah memulihkan saudara dan saya. Apa yang dipotong? Apa yang disembelih? Salah satunya adalah domba. Dan bukankah anak domba Allah sudah dipersembahkan oleh Bapa? Dan Yesus dengan taat berkata kepada Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kalau sekiranya cawan ini boleh berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara tahu, apa yang Bapa korbankan untuk menebus, untuk mengampuni, untuk menerima, untuk memulihkan saudara dan saya, pengorbanan yang begitu mahal dari Yesus Kristus Tuhan. Maka jangan mau diintimidasi oleh iblis. Engkau layak, engkau dikasihi, engkau berkenan, engkau diterima, dan engkau sudah dipulihkan. Bukan karena apa yang kau perbuat, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Bapa begitu mengasihi saudara dan saya sebagai anak,
sebagai milik kepunyaannya, sebagai orang-orang yang Dia kasihi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku, Kau mengasihiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya mau pujian ini menjadi imanmu dan identitasmu mulai saat ini. Saudara dan saya diampuni, saudara dan saya diterima, saudara dan saya dipulihkan, saudara dan saya dikembalikan kepada posisimu sebagai anak. Bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena kasih Bapa yang begitu panjang, lebar, tinggi, luas, dan dalam, dan kita tidak bisa pahami. Orang juga akan bertanya, kok bisa ya Bapa itu bisa melakukan hal yang seperti itu kepada anak itu? Karena nggak bisa kita selami. Tapi perumpamaan itu menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Ya, bangkitkan kepercayaan. Ya, Kobeng di Jakarta, engkau dikasihi Tuhan. Ko Hengki di Jakarta, Ibu Priskila di Temanggung, Ibu Christina Elizabeth di Jakarta, Kak Nelvi di Kota Baru, Ibu Ellen di Swiss. Dengar baik-baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ibu Rina Prihani di Temanggung, Ibu Dewi Deborah, Ibu Wiwi, Vanessa, semuanya. Saya mau hari ini saudara kembali. Ya, ke Ana Meli, Pak Didi di Batam. Coba renungkan. Dan kalaupun kita diampuni, kalaupun kita dipulihkan, kalaupun kita dipromosikan, kalaupun saudara diterima apa adanya, bukan karena apa yang kita perbuat. Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang itu menjadi gambaran yang sempurna bahwa apa yang diterima anak itu semata-mata bersumber dari Bapa. Ayo, saya mau saat ini saudara nyanyikan pujian ini dan renungkan pujian ini. Renungkan bagaimana anak bungsu itu memperoleh semua yang terbaik dari bapaknya, bukan karena apa yang dia perbuat. Renungkan baik-baik supaya saudara tidak terus diintimidasi oleh iblis. Semua yang kita terima sampai hari ini kasih karunia kok. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Semuanya karena apa yang Tuhan perbuat, bukan karena apa yang kita perbuat kepada Dia. Sama-sama naikkan pujian ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku. Kau Bapa yang baik, Kau mengampuni, Kau memulihkan, Kau yang mengangkat hidup kami. Karena kasih karunia, karena anugerah-Mu dan rahmat-Mu yang besar. Terima kasih. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Sepakat dengan saya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan
indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu bagiku, rancangan yang terbaik, hari depan yang penuh harapan bagiku. Itu sebabnya aku deklarasikan dengan penuh kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima pengampunan, kami sudah terima pemulihan, sudah terima kesembuhan, sudah terima status sebagai anak dan dipulihkan dengan sempurna. Kami kembali dinobatkan, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Kami sudah diselamatkan, kami sudah diampuni. Engkau sudah mengangkat hidup kami dari lubang kubur, dan Engkau memahkotai kami dengan kasih, memahkotai kami dengan setia, memahkotai kami dengan kebajikan dan kemurahan, dan Engkau memulihkan status kami sebagai anak bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan bagi kami dan apa yang Bapa anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami tidak takut karena kami berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kami tidak takut karena kami percaya kepada rencana-Mu yang terbaik. Kami tidak khawatir karena kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang, karena kami tahu rancangan-Mu bagi kami, bagi seluruh hidup kami, bagi seluruh keberadaan kami, dan orang-orang yang kami kasihi dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pelayanan, dalam kesehatan, di dalam finansial, dalam keuangan, di dalam seluruh aspek hidup kami yang ada dalam pikiran Tuhan bagi kami adalah yang terbaik. Rancangan yang terbaik, kerinduan yang terbaik, isi hati yang terbaik, itu yang ada padamu mengenai kami. Dan itulah yang kami terima, semuanya komplit. Sebab apa yang ada padamu, Engkau sudah anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, yang sakit sudah sembuh, yang bergumul sudah beroleh penghiburan. Ada hikmat yang kami terima dari Tuhan, ada pertolongan yang ajaib, bahkan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan, seperti yang terbukti dari kuasa, dari karya Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Itu sebabnya aku berkata saat ini, hanya kebajikan, hanya kemurahan, hanya belas kasihan Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib seumur hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku deklarasikan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah, kebajikan, kemurahan, belas kasihan dari Bapa di sorga, dari Yesus Kristus Tuhan, dari Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Itu yang membuat semua yang kau kerjakan berhasil dan perjalananmu beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin, amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama deklarasikan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Tuhan memberkati Ibu Christine Elizabeth, Ibu Dewi Deborah, Ibu Priscilla, kemudian Pak Didi di Batam, Kobeng, kemudian juga Anna Meli di Temanggung ya. Tuhan berkati. Kemudian juga Ibu Wiwi, Vanessa, Ibu Dewi Deborah. Kemudian juga terima kasih buat Elsinta, buat Rina Prihani, Ko Hengki, dan semua Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di dalam program ini. Saya percaya semuanya diberkati. Sekali lagi, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Saudara dan saya adalah anak yang sudah diampuni, yang sudah diterima, yang sudah dipulihkan, yang sudah dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat, dikenakan jubah, dikenakan cincin, dikenakan pesta sebagai anak yang hilang dan kembali kepada milik kepunyaan Bapa. Kita jumpa lagi besok hari Sabtu di jam yang sama, di channel yang sama. Saudara share, saudara bisa bagikan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.